kabar baik. Ibu sendiri bagaimana? Kabar baik, terima kasih sudah menanyakan. Baik, Ya. Ibu. Saya dengar tadi Bapak ada sampaikan mau melakukan coaching ya dengan Ya. Ibu siapa ya Pak? Kebetulan bersama dengan Ibu Risa. Ya, Ibu Risa ini adalah salah satu guru di SMP Sentra Pendidikan, dia guru IPA. Nah, jadi saya rencana coaching dengan Ibu. Iya, Bapak akan melakukan coaching dengan Ibu Risa ya Pak. Iya. Mungkin ada permasalahan yang dihadapinya ya Pak. Nah, kira-kira ketika Bapak melakukan coaching ini, sistematika apa yang Bapak akan lakukan dalam pelaksanaan coaching terhadap Ibu tersebut? Iya, tentunya saya akan menggunakan sistematika secara tirta. Ya, kita harus tahu dulu tujuannya apa, kemudian harapannya seperti apa, kemudian umpan balik dari semua itu. Ya, mungkin seperti itu yang akan saya lakukan. Ya, oke. Bapak akan melakukan coaching ini dengan alur kita ya Pak. Ya, menggali tujuan dari coaching itu, kemudian mengidentifikasi dan ada rencana aksi dan juga tanggung jawab seperti itu ya Pak. Betul. Nah, ketika Bapak melakukan coaching nanti ini, kompetensi mana yang Bapak ingin kembangkan dalam coaching tersebut? Saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki. Ya, jadi bagaimana cara saya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan sehingga nantinya Ibu Risa ini memberikan ide-ide yang mungkin sebenarnya ada permasalahan tetapi bisa diselesaikan dengan konsep-konsep ide kreatifnya. Jadi itu yang akan saya pilih nanti seperti itu. Ya seperti itu ya, berarti saya bisa tangkap bahwa yang spesifik yang Bapak ingin kembangkan ini tentang memberikan pertanyaannya yang berbobot ya Pak, untuk menggali ide-ide yang dimiliki oleh guru tersebut, begitu ya Pak? Iya, betul sekali Ya. Ibu. Nah, berarti Bapak akan melakukan coaching ini dengan alur tirta, kemudian nanti saya akan amati tentang kompetensi yang Bapak ingin kembangkan ya, terutama dalam memberikan pertanyaan berbobot, begitu ya Pak? Betul. Iya, oke, silakan. Mungkin itu yang saya akan tanyakan saja Pak, terkait dengan coaching yang Bapak ingin lakukan. Ya, mungkin Bapak sudah bisa melakukan coaching dengan Ibu Risa yang Bapak akan coaching. Oke. Baik, terima kasih waktunya Ibu. Ya. Ditunggu sebentar ya Pak, nanti setelah selesai coaching Bapak kembali ke sini, saya akan memberikan arahan sesuai dengan apa yang akan saya amati saat coaching. Baik, terima kasih Ibu. Permisi dulu ya Bu. Silakan Pak. Selamat pagi Pak Selamat Kepse. pagi, Ibu Risa. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik Pak Kep, Pak Kep sendiri gimana? Di Tuhan baik. Ya. Luar biasa ini ya, Ibu Risa. Setiap hari saya lihat Ibu Risa selalu semangat dalam mengajar. Terima kasih Pak Baik. Kep. Iya. Kemarin Ibu Risa sampaikan bahwa mau bertemu dengan saya. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ya, kira-kira apa itu Bu? Siapa tahu saya bisa memberikan masukan. Ya Pak, jadi saya ingin mendiskusikan tentang permasalahan saya di kelas 8C yang siswanya pasif dalam berdiskusi Pak. Semuanya pasif Ibu ya? Iya. Kelas 8C. Iya. Oh begitu ya. Baik Ibu, ketika siswanya begitu pasif ya, ketika Ibu melaksanakan proses pembelajaran, Ibu punya harapan seperti apa bagi siswa yang pasif seperti ini? Tentunya saya ingin adanya diskusi dengan aktif dan mereka memiliki rasa percaya diri dalam berdiskusi. Adanya diskusi yang aktif ya, Iya. yang memang itu yang sangat kita harapkan sehingga pembelajaran itu bisa tercapai Ibu ya. Baik, luar biasa Ibu.
kemudian setelah ibu mengalami masalah seperti ini, pastinya ibu sudah melakukan terobosan-terobosan atau hal-hal yang bisa meminimalisir peristiwa yang terjadi itu. Kira-kira apa yang ibu sudah lakukan dalam hal ini? Yang saya sudah lakukan adalah dengan mencoba untuk membuat kelompok-kelompok dalam belajar. Cuman saya rasa masih ada yang belum efektif. Jadi ibu sudah membuat kelompok-kelompok ya, Iya. yang mungkin dahulunya kelompoknya terlalu besar, mungkin satu kelompok itu terdiri 5 orang, ibu perkecil menjadi 3 orang. Itu yang ibu sudah lakukan ya, luar biasa ibu. Kalau menurut ibu indikator untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran itu seperti apa ya? Menurut saya dikatakan pembelajaran itu berhasil apabila tujuan dari pembelajaran itu tercapai, kemudian terlihat juga dari siswa yang terampil dan juga tentunya akhlak dari mereka itu terlihat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Luar biasa ibu, tujuan pembelajaran tercapai ketika wujud dari profil pelajar Pancasila itu diterapkan oleh anak-anak, kemudian akhlaknya bisa berubah, kemudian nilai akademisnya juga bertambah, pasti itu ya. Luar biasa Ibu Risa. Untuk mencapai harapan atau keinginan ini supaya terwujud itu, kira-kira ibu lakukan seperti apa lagi ke depannya? Yang pertama, saya ingin memetakan murid saya sehingga nanti pembelajaran yang saya berikan itu atau pelayanan yang saya berikan itu sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua, menerapkan diferensiasi, baik diferensiasi konten, proses, dan produk. Kalau dari segi kontennya, saya ingin menyediakan berbagai macam variasi sesuai dengan gaya belajar siswa, baik audio, visual, dan kinestetik. Kemudian menggunakan media pembelajaran yang menarik. Kalau diferensiasi prosesnya, saya ingin membentuk kelompok yang lebih kecil lagi, karena sebelumnya kemarin itu ada 8 orang dalam satu kelompok dan itu tidak efektif. Maka saya akan memperkecil lagi dengan satu kelompok menjadi 4 orang. Kemudian memetakan dari kompleksitas materi, tingkat kompleksitasnya dipetakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan murid. Selanjutnya membentuk kelompok itu secara heterogen sehingga anak-anak yang bisa itu akan menjadi tutor sebaya bagi temannya. Kemudian yang terakhir, diferensiasi produk dalam bentuk presentasi. Saya harapkan mereka itu lebih percaya diri untuk bisa mau menampilkan dirinya di depan, tetapi dengan sesuai kreativitas mereka. Mungkin mereka bisa menyampaikan hasil presentasinya dalam bentuk video, atau dalam bentuk rekaman juga boleh, atau disampaikan secara langsung, atau dalam bentuk media gambar, atau bisa juga dalam bentuk tulisan di sticky note lalu ditempel seperti itu Pak. Kemudian saya integrasikan juga dengan pembelajaran sosial emosional yang tentunya saya harapkan dapat memfokuskan siswa dalam pembelajaran. Wah, luar biasa ide-ide kreatif yang akan ibu lakukan. Saya yakin pasti anak-anak akan proaktif semua ketika ide-ide yang akan ibu lakukan di dalam kelas yang ibu sampaikan tadi itu luar biasa. Ketika diterapkan di dalam kelas pasti anak-anak akan aktif semua. Ya, itu yang diharapkan ibu ya. Kemudian apa yang akan menjadi skala prioritas ibu dalam melakukan tindakan yang ibu sudah sampaikan tadi? Skala prioritasnya itu tentunya harapannya siswa menjadi kritis, kemudian aktif, tujuan pembelajaran tercapai, kemudian siswa juga memiliki keterampilan proses sains yang terlihat gitu, dan karakternya sesuai dengan profil belajar Pancasila. Untuk itu saya ingin mulai merancang perangkat yang sesuai dengan kebutuhan murid, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan tentunya berdiskusi seperti ini dengan Bapak sebagai kepala sekolah. Baik. Luar biasa skala prioritas yang akan dilakukan.
Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan dibuat ini? Komitmen saya yaitu saya ingin terus belajar dan menjadikan segala pengalaman saya yang telah saya lalui itu sebagai pembelajaran. Contohnya dalam pembelajaran yang kemarin, saya ingin menggunakan penilaian formatif saya untuk merefleksikan diri saya sehingga pembelajaran ke depan itu menjadi lebih baik. Kemudian memanfaatkan umpan balik dari Bapak dan rekan sejawat saya sebagai hasil dari evaluasi, dan evaluasi itu menjadi refleksi juga untuk saya. Luar biasa Ibu Risa. Kemudian dalam mewujudkan semua itu pasti ada dukungan-dukungan. Kira-kira Ibu Risa seperti apa ya? Siapa yang akan terlibat atau mendukung Ibu dalam mewujudkan rencana ini? Tentunya untuk mewujudkan rencana itu yaitu saya ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, kemudian berkolaborasi juga dengan kepala sekolah mana yang menjadi masukan-masukan penting untuk menjadi catatan untuk saya, berkolaborasi juga dengan pustakawan sehingga bisa bisa untuk menyediakan buku-buku apa nanti yang akan dipakai untuk murid. Ya, luar biasa ya Ibu. Ibu akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan pihak perpustakaan supaya ini bisa semua terwujud. Iya, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Yang saya dapatkan adalah saya menemukan solusi dan saya menjadi banyak ide untuk nanti saya menerapkan pembelajaran saya ke depan menjadi lebih baik tentunya Pak. Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Risa. Kita sudah bercakap-cakap. Kira-kira Ibu Risa nanti akan menindaklanjuti melaksanakan rencana ini. Kapan rencananya? Tentunya di pembelajaran berikutnya. Oh, pembelajaran berikutnya. Baik Ibu, kita tunggu kelanjutannya. Ibu menindaklanjuti. Terima kasih sudah bercakap-cakap dengan saya. Bapak, saya juga mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya pamit dulu untuk lanjut mengajar di kelas. Baik, selamat Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Ya, ketemu lagi Bu. Ya, terima kasih sudah kembali lagi. Ya. Ya, Bapak sudah selesai melakukan coaching ya Pak? Sudah. Ya. Ya. Menurut Bapak kira-kira coachingnya tadi seperti apa? Tadi saya sudah melakukan coaching. Menurut saya sudah coaching dengan Ibu Risa. Kemudian saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tujuan saya coaching Ibu Risa ini. Pertanyaan-pertanyaan yang mengarah untuk memunculkan ide-ide yang menurut saya bisa memecahkan masalah sendiri ide itu. Ya, jadi itu yang menurut saya itu yang saya sudah lakukan. Ya, luar biasa ya Pak. Penilaian Bapak terhadap apa yang Bapak sudah lakukannya. Tentu saya sepakat dengan penilaian Bapak terhadap coaching yang sudah dilakukan. Saya tadi amati Bapak sudah menjalankan coaching itu sesuai dengan alur tirta Pak, ya, sesuai dengan harapan Bapak, dan itu kompetensinya sudah tercapai Pak. Iya. Mulai dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian ada rencana aksinya sampai tanggung jawabnya itu sudah dikemukakan semua Pak. Bapak sudah secara spesifiknya yang Bapak harapkan juga tadi Pak, yang Bapak ingin memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Ya, itu harapan Bapak tentunya tadi seperti itu, dan itu sudah terlihat Pak. Ya, itu terlihat menurut pengamatan saya dari cara Bapak memberikan pertanyaan berbobot, sehingga Koci tadi sudah mengemukakan ide-idenya Pak. Dan ternyata ide-ide itu luar biasa yang keluar berkat dari pertanyaan yang Bapak berikan untuk menggali potensi-potensi, dan itu sudah luar biasa Pak. Saya hanya berharap semoga Bapak terus mengembangkan seperti itu dan terus ditingkatkan lagi ya Pak. Ya, untuk melakukan tentu sebagai seorang kepala sekolah akan banyak tentunya guru-guru
guru yang menghadapi masalah yang akan Bapak coaching di hari-hari berikutnya. Mungkin itu saja seperti itu Pak yang saya bisa sampaikan. Baik. Terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih juga waktunya Ibu sudah memberikan masukan-masukan dan juga penilaian tadi terhadap Ibu Risa ketika saya coaching. Terima kasih Oke, Ibu. terima kasih Ya, Pak. sampai Selamat ketemu. bekerja. Selamat pagi Ibu Neti. Ya, terima kasih sudah mau datang. Kita cepat-cepat. Saya dengar hari ini Ibu akan melaksanakan coaching gitu ya, sama iya. Dengan siapa Ibu ya? Dengan Ibu Risa Pak. Oh, dengan Ibu Risa ya. Oh, Ibu Risa yang di SMP kalau tidak salah. Iya, betul sekali. Oh iya. Baik, kalau boleh tahu Bu, sebelum melaksanakan coaching itu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan atau praktekkan kepada Ibu Risa sekarang? Dalam coaching ini yang saya lakukan terhadap Ibu Risa, saya akan melakukan coaching dengan alur kita Pak. Oh, menggunakan dari pada saat Ibu akan melakukan coaching terhadap Ibu Risa ini, apa yang pertama kali Ibu ingin sampaikan kepada Ibu Risa? Yang pertama ingin sampaikan Pak mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Risa. Saya dengar dari Ibu Risa katanya beliau ada sedikit permasalahan terhadap muridnya di kampus. Jadi yang pertama Ibu sampaikan adalah masalah tentang apa yang sedang dihadapi Ibu Risa ya, Terutama dalam proses pembelajaran. proses pembelajaran. Kalau menurut Ibu sistematis coaching yang akan Ibu lakukan itu seperti apa? Sistematis coaching itu yang saya harus lakukan itu seperti alur kita Pak, yaitu menetapkan tujuan Pak. Kemudian dari tujuan itu saya akan menanyakan apa harapan setelah melaksanakan coaching bersama dengan Ibu Risa. Kemudian saya akan menanyakan bagaimana rencana aksinya setelah saya melakukan coaching dengan Ibu Risa, dan yang terakhir saya mungkin akan menanyakan bagaimana tanggung jawabnya terhadap solusi yang sudah ia temukan dalam coaching. Biasa ya yang akan disampaikan dia secara sistematis sesuai dengan kemudian kompetensi coaching mana yang akan dikembangkan nantinya ketika Ada beberapa kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan setelah melakukan coaching dengan Ibu Risa nanti. Yang pertama itu menjadi presence, hadir penuh. Kemudian saya bisa menjadi pendengar yang aktif. Dan yang ketiga, jika saya bisa menjadi pendengar yang aktif, saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar saya bisa menggali potensi-potensi yang ada pada Ibu Risa untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. oh iya ya luar biasa Ibu ya, kompetensi yang akan dikembangkan ketika bisa. Kemudian Ibu kompetensi secara spesifik yang ingin Ibu observasi ke Ibu Risa itu seperti apa secara spesifik? Ini terkait dengan melakukan coaching yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapinya. Jadi mungkin saya akan kompetensi spesifik yang saya akan kembangkan, terutama memberikan pertanyaan yang benar-benar bermakna itu agar saya bisa menemukan potensi-potensi yang mungkin dia selama ini dia tapi belum keluar. Jadi melalui pertanyaan itu Pak, ide-ide yang
cemerlang itu bisa keluar untuk menyelesaikan permasalahan sebagai solusi terhadap permasalahan. Baik, luar biasa persiapan yang akan dilakukan terhadap pemeriksaan. Berarti lebih spesifik lagi ya Ibu untuk mengarahkan coaching ini supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-idenya. Baik. Terima kasih atas jawaban yang Ibu berikan. Selamat kepada Ibu untuk melakukan coaching terhadap pemeriksaan. Terima kasih Ibu sudah berbincang dengan saya. Selamat pagi, Meti. Selamat pagi Bu Lisa, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Bu Meti bagaimana kabarnya? Kabar baik juga Bu, terima kasih sudah bertanya. Ya, bagaimana hari ini Bu? Mungkin ada yang ingin disampaikan ya Bu? Ya, Bu Meti, saya ingin berdiskusi tentang permasalahan pembelajaran saya di kelas yang saya lihat akhir-akhir ini saya tidak mendapatkan refleksi karena kegiatan penutupnya nggak sampai ke sana. Oh, permasalahan seperti itu ya Bu. Dalam pembelajaran, kegiatan penutupnya terutama refleksi tidak tercapai ya Bu. Ya karena ini terkait pertemuan kita ini mungkin hanya sekitar 15 menit atau 20 menit. Jadi kira-kira setelah ada coaching ini apa harapan itu? Dengan adanya coaching ini, saya berharap saya bisa menemukan solusi dan nantinya berdampak pada siswa saya nanti menjadi aktif di kelas. Ya, itu ya harapannya semoga Ibu bisa mendapatkan solusi permasalahannya yang dihadapi di dalam pembelajaran ini di kelas atau terlihat aktif lagi. Ya, Ibu pernah mencari tahu apa kira-kira permasalahannya dalam pembelajaran ini kok sampai waktunya dalam penutup pembelajaran itu tidak tercapai terutama refleksi. Karena keasikan dalam berdiskusi dengan anak-anak sehingga kegiatan penutupnya nggak sampai. Masalahnya karena keasikan ya Bu, ya mungkin pembelajarannya terlalu menyenangkan ya buat anak-anak itu luar biasa juga Bu ya. Hanya saja waktunya ya yang karena terlalu asik waktunya tidak tercapai. Nah, ketika menghadapi permasalahan seperti ini Ibu sudah tahu masalahnya karena terlalu asik. Jadi kira-kira apa yang Ibu ingin? Saya ingin mungkin ke depan berharap saling mengingatkan dengan siswa kalau misalnya jamnya sudah mau habis ya, kemudian saya ingin memasang alarm, menggunakan jam tangan pada saat mengajar dan tentunya ingin mengatur lagi di bagian tujuan pembelajaran supaya nanti sesuai dengan timingnya pada saat melakukan proses ini. Luar biasa ya harapan solusi yang dilakukan ke depannya yaitu memasang alarm kemudian siswa saling mengingatkan tentang waktu yang menggunakan jam tangan ya memang waktu itu ya mengatur waktu itu sangat penting ya Bu ya dan ketika itu pasti hal-hal berikutnya akan sulit disesuaikan apalagi mengenai refleksi ini yang Ibu Lisa berharap ini hal penting kok bisa terlewatkan seperti itu ya Bu. Nah, ketika Ibu punya solusi dalam permasalahan tersebut, apa yang kira-kira Ibu bisa lakukan? Pembelajaran berikutnya Bu, secepatnya. Wah, luar biasa ya punya rencana yang ketika menemukan solusi rencananya sesegera mungkin seperti itu ya. Wah, itu luar biasa rencana Ibu ini. Siapa kira yang bisa membantu untuk menjalankan komitmen Ibu dalam mengatur timing pembelajarannya ini? Tentunya yang pertama diri saya sendiri agar memasang alarm. Yang kedua berkolaborasi dengan anak-anak untuk saling mengingatkan. Yang ketiga mungkin bisa meminta kepala sekolah untuk menyediakan jam bimbing di setiap kelas supaya pada saat pembelajaran mulai berakhir kita sudah tahu oh harus pada saat jam sekian kita harus refleksi. Wah, luar biasa ya komitmennya ini untuk dijalankan kerjasama dengan ya terutama diri sendiri ya Bu, kemudian
bekerja sama juga dengan murid dan juga sebagai kepala sekolah sebagai pimpinan untuk menyediakan jam bimbing. Memang itu sangat perlu ya Bu ya untuk bisa mengontrol waktu dalam proses pembelajaran sehingga rencana pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Wah itu sangat luar biasa ya Bu. Karena ini terkait pertemuan kita singkat, sekitar 15 menit mungkin sudah selesai. Jadi saya harap ide-ide ini benar-benar bisa dijalankan ya Bu. Semoga harapannya untuk melakukan pembelajaran itu mengenai refleksi itu bisa dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai ya Bu. Seperti itu ya Bu. Baik, amin, mudah-mudahan ya Bu ya. Semangat ya Bu Risa. Terima kasih Bu Meti. Nanti diskusi lagi. Oke, kita tunggu selanjutnya ya Bu. Tetap semangat ya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ini bertemu kembali lagi Bu. Terima Ya. kasih Pak. Nah, bagaimana tadi coachingnya dengan Ibu Risa? Ya, tadi ketika saya melakukan coaching dengan Ibu Risa, saya pikir sudah berjalan dengan baik. Ya, namun mungkin masih ada yang perlu diperbaiki Pak, masih perlu dikembangkan lagi. Saya harus banyak belajar lagi Pak. Oh, Menurut saya. iya. Memang tadi waktu coaching dengan Ibu Risa saya ada mendampingi untuk melihat ya bagian-bagian mana yang memang masih perlu diperbaiki atau mendapatkan saran-saran. Ya. Menurut saya tadi dari catatan-catatan yang saya dapatkan ini tadi sebenarnya Ibu sudah coaching dengan Ibu Risa itu sudah mengalir, sudah berjalan dengan baik. Terima kasih Pak. Iya, cuma ada masukan ini satu masukan kepada Ibu Neti supaya nanti ke depannya kalau coaching dengan guru-guru lain atau teman sebaya atau siapa saja mungkin kan pasti mereka punya potensi yang akan mereka sampaikan ya, ide-ide yang mereka sampaikan. Jadi ini yang mungkin Ibu belum terlalu maksimalkan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensi-potensi yang ingin disampaikan oleh coach itu. Ya, seperti Ibu Risa tadi, mungkin potensi ide-ide kreatif yang Ibu Risa punya itu belum terlalu diekspor karena konsep menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Risa itu belum terlalu Ibu belum terlalu gali. Jadi mungkin kedepannya Ibu gali dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan sehingga nanti Ibu Risa atau teman sebaya atau siapa saja nanti kalau Ibu coaching pasti akan memunculkan ide-ide luar biasa. Mungkin itu saja Ibu. Tapi tadi semua sudah berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Pak. Ya, saya akan berusaha mengembangkan kompetensi saya terkait dengan memberikan pertanyaan yang bermakna ya Pak, supaya saya bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh guru-guru lain atau coaching yang saya coaching ini supaya ide-ide cemerlangnya itu bisa keluar ya Pak. Ya, saya akan berusaha Pak banyak belajar ya Pak. Mungkin saya akan menonton referensi-referensi lain atau saya harus berlatih lagi Pak supaya kompetensi terutama dalam memberikan pertanyaan berbobot ini Pak saya bisa lakukan dengan baik Pak. Ya, seperti itu Pak. Iya, mungkin itu saja yang merupakan catatan saya bagi Ibu tadi ketika saya mendampingi. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Baik. untuk masukannya. Baik, Selamat terima kasih juga Ibu. pagi. Iya.